Gempa, gempa, gempa. Barusan saja ada gempa, sangat terasa di sini ya di Ciamis. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Ini sekarang saya mau coba bahas mengenai hubungan lele dan gempa, karena ternyata menurut info yang saya baca ada hubungan antara lele dan gempa, dan saya cocokkan dengan fakta di lapangan di sini ya, di kolam saya, tepatnya di depan ini yang kalian lihat di depan kamera ini. Ada hubungan yang sangat signifikan, terutama karena lele adalah makhluk yang sangat sensitif dengan yang namanya getaran. Jadi ada perbedaan perilaku sebelum gempa terjadi. Dari tadi sore memang saya lihat ikan lele saya jadi agak sedikit lambat, dan menurut informasi yang saya dapatkan, ikan lele itu biasanya menjadi lebih mudah ditangkap, lebih lambat geraknya, dan kita bisa lihat sekarang gerakan ikan lelenya sekarang menjadi sedikit lebih lambat. Biasanya sangat aktif kalau di malam hari, karena lele makhluk nocturnal atau makhluk yang aktif di malam hari seperti itu. Dan kita bisa lihat kondisi dan keadaannya. Buat informasi, gempa ini sekarang di Ciamis getarannya sangat terasa. Info dari beberapa media, gempa sangat terasa di Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran, daerah Jawa Tengah juga. Bahkan di daerah Pangandaran sampai ada rumah-rumah yang hancur, di Banjarsari ada yang sampai rusak rumahnya. Ini pun di rumah saya, bahkan rumah saya lihat pada saat gempa rumahnya seperti mau roboh, tapi untung sekali tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan juga saudara-saudara yang di sana aman ya, karena ini sekarang ada siaga tsunami, ada info dari BMKG. Artinya kita harus waspada dan sangat disarankan untuk menjauhi pantai. Wilayah pantai sangat dijauhi karena ada potensi tsunami, ada siaga tsunami sekitar 1-2 jam. Diharapkan tetap siaga sampai ada informasi aman dari BMKG seperti itu. Ini fakta-fakta ilmiah dari entah ini atau enggak, hubungan lele dengan gempa itu tadi salah satunya karena lele sangat sensitif dengan yang namanya gerakan atau getaran. Dia aktif di dasar gitu ya, jadi kalau misalnya ada gerakan yang tidak wajar, dia sangat sensitif. Dan bahkan seorang nenek di Barcelona ya, kalau tadi di Jepang, sampai bisa menangkap lele sepanjang 2,5 meter ditangkap seorang nenek, karena mungkin lelenya menjadi lebih gerakannya lebih santai seperti itu. Selain itu, kita tidak perlu heran apabila pada saat mau ada gempa lele menjadi santai gitu. Dan ketika lele santai itu gerakannya menjadi sedikit lambat dan mudah ditangkap, jangan selalu diindikasikan sakit. Mungkin saja dia mendeteksi bahwasanya beberapa saat kemudian akan terjadi gempa. Ini fakta di lapangan. Pada saat gempa ya, paling beberapa detik sebelum gempa, ikan lele itu seperti takut, jadi ada gerakan bersama-sama tenggelam, sampai bunyi seperti bunyinya ketika pada saat diberi makan masuk ke dalam. Dan kemudian beberapa saat kemudian terjadi gempa. Ini di Ciamis, di lokasi saya, gempanya sangat terasa sekali ya. Oke, mungkin itu saja buat video sekarang ya, informasi saja buat gempa dan hubungannya dengan lele. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.